Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebriti tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebriti selengkapnya. Dinyatakan bersalah, Gaga Muhammad dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Selebgram Gaga Muhammad telah menjalani sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, yakni pada Rabu 19 Januari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hasil keputusan sidang, Gaga Muhammad dinyatakan bersalah dan dianggap lalai mengemudikan kendaraan hingga terjadinya kecelakaan. Dalam kecelakaan yang terjadi pada 8 Desember 2019 lalu itu, mengakibatkan mantan kekasihnya yakni selebgram Laura Anna mengalami luka berat hingga lumpuh. Laura Anna akhirnya meninggal pada Rabu 15 Desember 2021. Vonis Gaga Muhammad dibacakan oleh Hakim Ketua yakni Lingga Setiawan dalam sidang. Dianggap lalai, Gaga Muhammad dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Vonis yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Diketahui jaksa menuntut Gaga dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Sebelum memulai sidang, Hakim Ketua Lingga Setiawan sempat menanyakan kondisi Gaga Muhammad. Gaga pun mengabarkan kondisinya saat itu dalam keadaan baik. Usai insiden kecelakaan, mendiang Laura Anna menderita cervical vertebrae dislocation atau dislokasi tulang leher yang menyebabkannya lumpuh, sementara Gaga Muhammad hanya luka ringan. Namun saat sidang digelar, Laura Anna meninggal dunia pada 15 Desember 2021 lalu. Berikut suasana sidang vonis Gaga Muhammad. Menuntut umum dalam surat dakwaan tunggalnya. Nimbang bahwa persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap barang bukti, karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka dikembalikan pada terdakwa. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa, majelis hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana dan sikap dari terdakwa setelah tindak pidana itu dilakukan, yaitu keadaan yang memberatkan. Terdakwa di persidangan menyampaikan rasa penyesalan dan perasaan bersalahnya atas kejadian ini. Namun majelis hakim tidak melihat konsistensi terdakwa atas pernyataan tersebut, yaitu di persidangan terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Terdakwa malah berusaha mengalihkan unsur kealpaan dan kelalaian atas kecelakaan ini, serta akibat yaitu luka berat yang dialami korban adalah bagian dari kesalahan korban sendiri, yaitu tentang korban yang tidak menggunakan sabuk pengaman dengan benar dan pemulihan atas kelumpuhan terlambat dilakukan di rumah sakit. Terdakwa tidak memberikan bantuan materi apapun atau etikat dan yang baik untuk membantu korban dan keluarganya dalam menghadapi kelumpuhan yang dialami korban, sehingga keluarga korban akhirnya menuntut terdakwa memberikan kompensasi kerugian sebesar 2,6 miliar rupiah. Tindak pidana dilakukan dengan diawali dengan perbuatan mabuk, meminum minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang terdakwa anut. Kadang yang meringankan, terdakwa masih muda usia dan masih diharapkan untuk dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Nimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Nimbang bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan masih berlangsung, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Ini bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka juga dibebankan untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 310 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana.
serta peraturan perundangan yang lainnya yang bersangkutan. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gaung Sabda Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 10 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 20 bulan. 3, menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4, menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5, menetapkan barang bukti SIM A atas nama Gaung Sabda Alam Muhammad dikembalikan kepada terdakwa. Dan 6, membebankan pada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam sidang saudara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pada Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami Linda Setiawan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, Agam Sarif Bahrudin Sarjana Hukum Magister Hukum, Nyoman Suharta Sarjana Hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh penuntut umum terdakwa dengan didampingi penasihat hukum. Ya, demikian. Terhadap putusan ini, baik terdakwa maupun penuntut umum bisa dilakukan menerima putusan ini. Menolak. Iya, sendiri yang lain dulu deh. Tidak berpikir-pikir selama 7 hari. Apabila selama 7 hari saudara-saudara tidak bersuara sikap, maka undang-undang menganggap saudara terlibat. Karena ini adalah perintah hukum, maka saudara Berita selanjutnya datang dari Baim Wong dan Giovanni Tobing buka rumah makan gratis. Giovanni Tobing dan Baim Wong baru saja membuka rumah makan gratis di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Rumah makan gratis tersebut ditujukan untuk kaum duafa dan yang membutuhkan. Mereka mengatakan bahwa makanan gratis ini diperuntukkan bagi yang paling memerlukan dan kebetulan lewat daerah tersebut yang tahu informasi makanan gratis. Beberapa waktu lalu Baim dan Tobing sempat melakukan beberapa survei kecil. Ternyata yang paling banyak datang adalah ojol. Yang kedua paling banyak itu adalah kurir-kurir online. Sisanya yakni pedagang keliling seperti tukang sayur, tukang es doger, petugas kebersihan daerah-daerah dekat rumah makan gratis tersebut. Baim Wong merasa makanan gratis yang dibagikannya tersebut sangat berpengaruh pada pengeluaran orang-orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, Giovanni Tobing berharap orang-orang yang mengambil makanan gratis di rumah makannya benar-benar orang yang membutuhkan. Jadi memang kebijakan mereka agar lebih tepat sasaran, tepat guna apa yang diberikan, maka tidak boleh diwakilkan. Lebih lanjut, Baim Wong berharap agar rumah makan gratis yang didirikannya bersama Giovanni Tobing menjadi amalan kepada mereka. Awal memulai, Baim Wong dan Giovanni Tobing menyediakan 100 kotak makanan gratis. Namun Baim Wong dan Giovanni Tobing akan menambah kuota makanan gratisnya jika sudah banyak orang khususnya yang kurang mampu yang tahu dan datang. Berikut wawancara dengan Baim Wong dan Giovanni Tobing. Telah iya, jadi jam 1 kalau Jumat. idenya sendiri dari mana? Ya Allah. Idenya untuk bagi-bagi makanan. Sebenarnya nggak ada ide apa-apa sih. Ngelihat waktu itu saya datang ke rumah makan gratis yang di daerah mana saya lupa ya, saya tidur. Cuman pas di situ saya tergeraknya diajak kehidupan sendiri itu masih agak sulit ya, tapi dia punya 6 rumah makan gratis. Yang saya pun merasa malu waktu itu. Malunya kok dia dengan pendapatannya segini pikiran orang ya, dengan kita yang dikasih terus kok nggak ngelakuin apa-apa, bahkan nggak mencontoh dia.
saya bilang sama dia terang-terangan kalau saya itu terinspirasi dari dia. Makanya saya buat itu. Bung Bayu, tadi yang datang ada beberapa yang bukan sesuai yang ini ya. Maaf Gimana ya. tuh? Iya. Saya kadang-kadang suka jadi diri sendiri saya, nggak mikirin ada kamera atau gimana. Saya takutnya edit TikTok aja. Bahaya tuh ya di TikTok Bahaya kan. di TikTok tuh. Yang dipenggal cuma itu doang. Tapi ya saya cuma jadi diri saya apa adanya sih. Selama ini saya nggak pernah berpura-pura mau ada kamera atau apa. Saya selalu jadi diri saya sendiri. Kalau saya tegur-tegur, kalau saya marah-marah, kalau saya bilang nggak benar. Jadi memang saya nggak pernah ngelakuin sesuatu yang saya nggak suka. Jadi harus saya suka dan ya seperti itu. Gimana sih mengantisipasi, mungkin tadi ada datang beberapa anak kecil ya gitu kan. Nah, Karena ya, saya gimana? dandanannya tadi saya pikir, kok dandanannya rapi banget, celananya bagus, ngapain? Ambil makanan, buat apa kerjanya? Disuruh kata dia, disuruh sama sepupunya. Siapa sepupunya yang suruh sini? Jadi kalau sepupunya emang benar kebetulan kita kasih ya, tapi kalau anaknya udah jelas-jelas ya, kalau saya lihat ya semata saya dia itu mampu. Jadi ya kasihan yang orang-orang Yang lain lebih ya. memerlukan. Itu sebenarnya pembahasan kita ya, Iya, pas iya, pertama kali pikir ini kalau orang-orang yang datang ini yang nggak sesuai gimana, akan mubazir nih ininya apa rencananya. Yang ada malah mereka semua yang cuma aji mumpung aja. Iya, iya. Berbicara itu. Nah, ini memberikan pengertiannya sendiri seperti apa nih untuk masalah-masalahnya seperti itu yang tadi contohnya memberikan Memberi, mudah-mudahan mereka punya kan tahun ya. Iya. Sadar. Sebenarnya udah ada tulisannya juga sih di depan tuh udah kita barrier kita batasin, emang ada tulisannya khusus untuk ini gitu. Nggak Nah, paham itu. gitu kan. Yang paling takut itu sebenarnya takutnya mubazir yang kita lakuin ya ke orang-orang yang cuman dalam tanda kutip ya aji mumpung ada makanan gratis diambil untuk makan siang ya sebenarnya kan ini buat orang yang nggak mampu, orang yang perlu itu sih. Sampai manfaatin juga udah kita pikirin gitu. Kemarin kita pikir kalau gimana kalau ada yang saya dititipin 10 suruh ambil, tiba-tiba dijual lagi gitu kan udah bisa aja gitu namanya zaman sekarang gitu bisa menghalalkan segala cara untuk kayak begitu, tapi ya harus disekat dari awal, harus emang ditegesin dari awal kalau emang mau perlu ya datang ke sini ambil ya kita lihatlah gitu emang benar-benar membutuhkan apa enggak. dengan adanya kegiatan ini bakal meningkatkan akses lainnya nggak sih untuk melakukan? Saya nggak ngajak, mudah-mudahan dengan melihat dengan merasakan ngajak ngapain, ngajak itu sesuatu hal yang dipaksakan kalau misalnya dia nggak mau ya. Dia akan tergerak sendiri kalau misalnya dia melihat, dia akan pasti melakukan sendiri atau nggak menelpon kita ya Kim bisa nggak kita ikutan, dan sudah banyak orang yang WhatsApp saya seperti itu, jadi ya nggak perlu ngajak. Tapi terbuka untuk yang lain, maksudnya Kak, kalau misalnya ada yang mau join ini gimana? Udah terbuka banget, udah banyak kok yang mau ini juga. Ya namanya sama-sama mau berbuat kebaikan, masa ya kita lu janganlah gua aja gitu kan nggak mungkin. Karena memang jujur kok kita juga walaupun kita siap dengan, tapi kalau misalkan semakin banyak orang kita juga sebenarnya butuh bantuan ya, karena memang tinggi kok. Saya nggak bohong, saya memang tinggi kok ketika sebulan kita hitung itu tinggi. Tapi kan itu tidak memperlama kita atau nggak menghentikan kita untuk bisa berbuat. Jadi jangan takut akan kehilangan uang lah. Sampai kita kasih mudah-mudahan berkali-kali lipat. Ya amin, insya Allah amin. Kak, ini konsepnya akan selalu kayak gitu atau bisa diving juga nanti? Diving. Jadi mungkin kan atau door mungkin juga iya. Mulia. Door enggak. Ini juga sulit banget. Oh. Sebenarnya sistem yang sulit sih. Berita selanjutnya, ingin tubuh ideal, Dinar Candy ikuti program diet. Sukses di panggung hiburan membuat Dinar Candy harus menjaga bentuk tubuhnya agar tetap ideal. Selain merasa gemukan, Dinar Candy pun menilai bentuk tubuhnya tidak ideal seperti dulu lagi, karena sering di rumah disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dinar Candy pun melakukan program diet dan juga bekerja sama dengan Dr. Yanti untuk meluncurkan produk pelangsing. Langkahnya mengencangkan beberapa bagian tubuhnya karena wanita 28 tahun itu sedang tidak puas dengan bentuk tubuhnya akibat kebanyakan makan yang membuat tubuhnya merasa gemuk. Wanita bernama asli Dinar Miswari itu mengaku penasaran
Apakah ada dokter yang bisa mewujudkan keinginannya untuk mengembalikan bentuk tubuhnya yang ideal? Sementara itu, Dr. Yanti mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan detoksifikasi selama 2 minggu ke depan untuk Dinar Candy. Dr. Yanti mengakui keinginan Dinar Candy memperoleh tubuh ideal adalah hal wajar, karena tuntutan pekerjaan yang membuatnya harus memiliki beberapa bagian tubuh yang ideal. Berikut wawancara dengan Dinar Candy. Kebetulan Dina dikenalkan sama dokter Yanti, dan dia itu memang dokter yang istilahnya itu banyak banget di kliniknya tuh buat merawat tubuh gitu, buat ngelangsingin lah, buat bikin gede bagian-bagian tubuh lah kayak gitu. Oh, kayaknya aku harus konsultasi sama dokter Yanti biar gimana tercipta sebuah produk Slim Tea ini kayak gitu ya dok. Nah, akhirnya kita bertemu dan akhirnya itu kita bekerja sama untuk mengeluarkan produk pelangsing, tapi di mana produk pelangsingnya itu aku pengen yang aman kayak gitu, jadi tanpa bahan kimia, pengen yang herbal. Gimana ya dok biar para wanita Indonesia tetap ideal badannya, bikin minuman pelangsing tapi aman. Nah terus dari dokter Yanti sendiri terus kayak ngajak konsultasi, akhirnya ketemulah Slim Tea ini. Nah, ingredient Slim Tea itu apa aja sih dok? Jadi untuk Slim Tea ini yang kita pakai semua benar-benar pure 100% herbal dari Indonesia. Herbal dari Indonesia, ya. Pertama ada yang namanya green tea, kemudian ada mangostan, kemudian yang ketiga itu ada daun jati Belanda. Daun jati Belanda. Iya. Kemudian yang terakhir kita pakai flavor dari soja. Oh gitu, iya. Masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri, beda-beda fungsinya. Iya. Contohnya kalau green tea itu untuk membuat kita menjadi lebih fresh ya, karena ada antioksidannya sangat tinggi di green tea. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini kita butuh imun yang kuat. Imun yang kuat. Iya, jadi ini tuh juga selain buat ngelangsingin badan juga, ini bagus juga buat meningkatkan imun ya. Iya. Jadi kita menciptakan formulasi yang orang mau kurus, mau langsing, take down perut-perutnya yang membuncit, tapi harus sehat dan imunnya harus stabil dan tinggi. Iya. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah ada di klinik-klinik kita, itu kebanyakan klien-klien datang dengan memang mengkonsumsi obat-obat slimming yang kita nggak bisa kontrol. Akhirnya memang hasilnya ada, tapi setelah 2 minggu mereka masuk rumah sakit. Iya. Aku pernah juga minum obat kayak buat pelangsing gitu, kayak akhirnya itu pengen minum terus dehidrasi. Nah akhirnya itu memang kayak 3 hari kemudian aku juga sakit. Nah makanya aku konsultasi ke dokter, dok gimana caranya kita bikin salah satu produk pelangsing tapi sehat dan bikin imunnya tetap bagus kayak gitu. Akhirnya ya terciptalah Slim Tea ini kayak gitu. Dan dokter Yanti ini memang dia itu dokter yang ahli dalam kecantikan, dan pastinya aku sekarang juga mempercayakan dokter Yanti buat memperindah bentuk badan. Iya, jadi hari ini juga aku tuh ke dokter Yanti, aku tuh mau bikin bokong bervolume. Di sini bisa loh dokter Yanti ya dok. Dan ini tuh kan aku pikir kayak gini dok, kalau bikin bokong yang lebih bervolume itu apakah harus dioperasi? Ternyata di sini tuh ada yang tidak dioperasi ya dok ya. Iya. Itu tuh diapain sih dok? Baik, jadi di bidang kita ini ada satu divisi yang namanya Body Aesthetic Clinic. Body Aesthetic Yes, ya. di mana body estetik ini kita melihat estetik daripada tubuh pasien kita. Oke. Jadi bicara estetik bukan hanya slim aja, langsing aja. Ya, jadi standar dari body estetik, standar internasional, semua harus seimbang. Iya. Payudaranya harus bagus dan kencang, bervolume. Kemudian juga untuk lemak-lemak daerah perut harus kita take down. Kemudian juga untuk yang kasus-kasus seperti faktor-faktor karena olahraganya memang kurang.
Berita selanjutnya dapat banyak dukungan. Luna Maya lakukan pembekuan sel telur. Luna Maya yang melakukan tindakan pembekuan sel telur mendapatkan dukungan dari dokter di Indonesia. Para dokter menyambut positif niat Luna Maya karena bisa memanfaatkan perkembangan dunia medis di Indonesia. Ia mengatakan kalau mereka dokter-dokter sangat senang karena adanya teknologi dan solusi untuk perempuan yang seperti dirinya yang ingin menunda dan untuk alasan kesehatan. Luna Maya menjelaskan ada beberapa alasan melakukan pembekuan sel telur yang dilakukan oleh dirinya. Alasan yang paling utama adalah karena ia ingin menyimpan kualitas terbaik dari sel telurnya, sekaligus untuk mengantisipasi kemungkinan rusak di kemudian hari karena penyakit rahim. Belum lagi aktivitas medis lainnya yang kemungkinan bisa berdampak pada rahim setiap perempuan. Keinginan untuk membekukan sel telur sudah ia rencanakan sejak 4 tahun lalu dan mulai berkeliling negara untuk mencobanya. Namun Luna Maya akhirnya melakukan tindakan medis itu di rumah sakit di Indonesia yang lebih mudah dijangkau. Berikut wawancara dengan Luna Maya. Bicara sama Mas Yayan tadi, gimana sih sekali gitu,
Berita selanjutnya, kuasa hukum Jering ajukan tes uji kebohongan dalam sidang lanjutan. Kuasa hukum Jering yakni Sugeng Teguh Santoso akan mengajukan tes poligraf atau uji kebohongan pekan depan. Hal itu dilakukan atas keterangan saksi yang disampaikan oleh Adam Deni dan kekasihnya, yakni Elsya Rosana pekan lalu yang menurutnya ada dugaan kebohongan. Selain itu, pihaknya juga kekeh untuk menjadikan Dr. Tirta sebagai saksi walaupun sebelumnya pemilik nama asli Tirta Mandira Hudi ini sempat menolak dan menganggap masalahnya dengan Adam Deni sudah selesai. Atas permohonan tersebut, Sugeng berharap majelis hakim dapat mengabulkan semua upaya yang menurutnya dapat mencari kebenaran material. Diberitakan sebelumnya terdakwa kasus pengancaman melalui media elektronik yakni Jering berharap majelis hakim mempertimbangkan permohonannya untuk melakukan tes poligraf atau tes kejujuran. Tes tersebut diminta Jering untuk mengetahui jika keterangan yang dilayangkan Adam Deni dan kekasihnya Elsya Rosana sebagai saksi menurutnya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Berjalan cukup lancar, pihak Jering hanya berharap agar majelis hakim mempertimbangkan tes poligraf atau lie detector alat mendeteksi kebohongan. Pemilik nama asli IGD Ari Astina itu menyimpulkan jika tes poligraf itu ditolak oleh para saksi, maka kesaksian yang dilayangkan adalah palsu. Sebagai informasi tambahan, Adam Deni melaporkan Jering SID ke Polda Metro Jaya 10 Juli 2021 lalu atas kasus dugaan pengancaman. Adam Deni merasa kehidupannya terancam usai dirinya menerima ancaman dari Jering SID. Amarah Jering kepada Deni karena ia menuduh Deni menghilangkan akun Instagramnya. Atas perlakuannya, Jering SID dijerat dengan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman selama 6 tahun kurungan penjara. Adapun IGD Ari Astina alias Jering didakwa melakukan pengancaman berisi kekerasan dengan melanggar pasal 29 JO, pasal 45 BUU ITE, serta pasal 27 ayat 4 JO pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Jering. Pemerasannya masuk. Jadi dari ahli bahasa itu ada istilah dia yang namanya perlokusi, ya. Yang paling penting ini. Perlokusi itu respon seseorang atas lontaran kata-kata atau diksi dari lawan bicaranya, ya. Terkait dengan pernyataan Jering kepada Adam Deni yang tadi menyebutkan misalnya bencong, ya, bencong. Adam Deni dibilang bencong, ya. Kemudian tolol, ya. Nah, dua pernyataan ini, pertama ahli menyatakan itu kemarahan atau geram, ya, atau tersinggung, ya. Marah, geram, tersinggung, bukan takut. Dan nyata, ya, Adam Deni tidak takut. Itu yang katakan. Kemudian ketika kita kembangkan soal isu perlokusi ini, nah disampaikan juga karena ada laporan, dia menanggapnya itu. Nah, ketika kami sampaikan bahwa motif laporan tersebut ada dugaan motif ekonomi, yaitu dugaan pemerasan, ahli setuju bahwa perlokusi atau respon Adam Deni terkait omongan Jering adalah memeras. Jadi ada dugaan dan disetujui oleh ahli bahwa Jering memeras, ya, Pak Adam Deni. Maaf. Jadi saya ulangi bahwa perlokusi atau respon dari Adam Deni terhadap pernyataan Jering yang lain selain geram, marah, ya, tersinggung adalah dugaan pemerasan. Nah, ini semakin terang nih, ya. Ahli lo yang ngomong lo, bukan kita. Kita hanya bertanya. Jadi begitu, ya. Jadi dari situ bisa dijelaskan mungkin ahli nggak menemukan rasa takut dari Adam Deni atas ancaman itu gimana? Tadi rasa takut itu tidak ada, ya. Dari penggalian kita yang ada itu geram dan marah, ya. Karena kata-kata bencong, lelaki dibilang bencong pasti marah, ya. Tolol, seorang yang cerdas seperti Adam Deni pasti marah, ya. Jadi kegeraman dan kemarahan bukan takut. Terkait narasi yang diinjak-injak kepalanya itu, narasi diinjak-injak kepalanya juga
itu ancaman, ya. Ada rasa juga tersinggung karena dia seorang yang berani kan, Adam Denny ini. Jadi sebetulnya lebih heavy kepada takut, geram dan marah. Bukan lebih heavy pada geram dan marah, bukan takut ya, geram dan marah. Dan yang di ujung dikatakan oleh ahli perlokusinya ya termasuk bisa juga dugaan memeras. Baiklah Tribuners, itulah berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.